Halo guys, salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel JP Story. Persib Bandung akhirnya mendapatkan kemenangan pertamanya di ajang Asia Champions League 2 setelah mengalahkan Lion City dengan cara yang tidak biasa, epic comeback dengan skor 2-3. Seperti biasa gue akan analisa dan review jalannya pertandingan ini. Namun sebelumnya gue ingatkan kepada kalian, jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe-nya dan tulis di kolom komentar. Mari kita jadikan channel ini sebagai ajang untuk kita berdiskusi dan bersilaturahmi seputar sepak bola yang ada di Indonesia. Oke, babak pertama Persib Bandung ini main tidak jelas dan ancur-ancuran ya, bahkan layak sekali kalah gitu ya jika melihat permainan Persib Bandung di babak pertama. Yang paling penting adalah komunikasi di lini pertahanan yang sangat kacau sekali ya. Gustavo Pranka itu adalah pemain yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat fundamental di babak pertama, khususnya di 10 menit pertama untuk Persib Bandung. Nampaknya ini gue sedikit agak heran gitu ya. Kok bisa ya antara Gustavo Pranka dan Nick Kuipers itu tidak terjalin komunikasinya. Padahal mereka ya di Liga 1 itu sering tampil bersama ya, sering duet juga, tapi di laga melawan Lion City di babak pertama ini ancur-ancuran penampilan Gustavo Pranka dan Nick Kuipers. Khususnya Gustavo Pranka. Di 10 menit pertama ini kelihatan sekali gak ada komunikasi, gak ada koordinasi ya, gak ada itu yang namanya chemistry itu gak ada. Ya justru Persib Bandung diobok-obok dengan sekilas pun kita melihat ini kayak bukan Persib Bandung gitu ya. Kalau kita melihat penampilan yang seperti itu. Nah, pada akhirnya adalah Persib Bandung dihukum dengan gol pertama dari Sahwal Anwar ya, dengan memanfaatkan umpan direct dari lini belakang, itu mampu mengecoh Kevin Mendoza dan membuat bola masuk dengan begitu santainya ke gawang Persib Bandung dan Lion City unggul 1-0. Ada kurang cocok ya antara penempatan posisi Gustavo Pranka dan Nick Kuipers. Yang mana Nick Kuipers itu sebenarnya sudah ada di depan, tetapi Gustavo Pranka itu agak sedikit menggantung ke bawah. Nah, sehingga itu dimanfaatkan oleh Sahwal Anwar ya untuk memanfaatkan peluangnya menjadi sebuah gol. 1-0 Lion City unggul di menit ke-9. Setelah kebobolan, Persib Bandung ini mencoba ya mengendalikan permainan ya, banyak sekali ada peluang dari Ciro Alves, Maklok, lalu juga Tyrone Delpino yang mengenai Mistar. Nah, tetapi upaya itu tidak membuat Persib menyamakan kedudukan. Justru Persib dihukum oleh gol kedua dari Lion City yang gua itu rasa aduh ini gak semestinya terjadi gol gitu ya. Itu masih bisa diantisipasi. Salahnya adalah hand gak sadar kalau ada pemain dari Lion City. Padahal itu sangat mungkin untuk bisa diantisipasi jikalau hand cepat mengambil tindakan. Hand seolah-olah hand itu melamun gitu ya, melamun. Tiba-tiba ada pemain lawan menyundul bola dengan begitu mudahnya ke gawang Kevin Mendoza. Gua ini heran sama hand ya. Hand adalah seorang pemain di awal-awal ia ada di Persib itu bagus sekali mainnya ya. Ya sebelum Persib mendapatkan gelar juara di 2023 kemarin itu bagus sekali sebenarnya hand. Tapi kelemahan hand adalah hand itu buruk dalam hal passing, buruk juga dalam pembacaan permainan ya, sehingga ya yang seharusnya hand itu memberikan dampak baik untuk Persib Bandung khususnya ketika bertahan dan menyerang. Nah, tetapi dengan perannya yang seperti ini itu malah membuat Persib Bandung ya dikenal sebagai tim yang biasa-biasa aja. Nah, ini yang harus dikoreksi oleh hand. Hand ini dalam hal kecepatan ini bagus sekali ya, dalam dribbling apalagi ya. Tetapi ketika ia passing ataupun membaca pergerakan musuh itu kurang. Nah, di sini titik lemahnya Hand. Ya, gue harus kritik ini karena kalau misalnya Hand seperti ini terus-terusan di Persib Bandung menampilkan performa yang buruk, maka ia kemungkinan besar akan didepak oleh Persib Bandung. Ya, sebelumnya kan sudah dipinjamkan juga ke Dewa United. Dan sekarang jika Hand terus saja ya terus-terusan berulang, maka menurut gue Boyan Hodak ini adalah pelatih yang sangat tegas. Ya, ia akan mengambil tindakan itu kalau misalnya Hand tidak kunjung mempertunjukkan performa terbaik. Nah, setelah gol kedua, Persib Bandung berupaya lagi ya melakukan serangan-serangan, bahkan beberapa kesempatan dan momen juga Persib Bandung nyaris mencetak gol juga ya. Tetapi pertahanan dan solidnya ya
permainan dari Lion City ini membuat Persib Bandung kesulitan untuk membuat skor di babak pertama ya minimal 2-1 gitu ya. Kalau misalnya tidak seri pun ya 2-1 aja gitu. Tetapi semua itu keburu wasit meniupkan peluit babak pertamanya. Babak pertama selesai, tidak ada gol dari Persib Bandung, skor 2-0 untuk Lion City. Di babak kedua mulai ya ada perkembangan permainan yang mana di tengah ini lumayan hidup dari Persib Bandung ya, memberikan tekanan, lalu juga setiap lini ini rapat, tidak seperti babak pertama ini banyak ruang, banyak celah ya, sehingga mudah dimanfaatkan oleh Lion City. Dan ternyata ini Persib sudah nampaknya Boyan Hodak sudah menemukan cara untuk membongkar pertahanan Lion City. Nah, di menit ke-64 ini momentumnya pas ya, dengan ditarik keluarnya Rahmat Edianto yang mengalami cedera. Boyan Hodak langsung memasukkan ya Adam Alis ya yang menggantikan Rahmat Irianto, juga ada di Kusnandar ya, ditarik keluar digantikan oleh Madison Lima dan David Da Silva ya, pemain yang ditunggu-tunggu perannya di laga ini akhirnya dimasukkan oleh Boyan Hodak menggantikan Beckham Putra. Ini yang dibutuhkan ya, David Da Silva. Ya memang banyak juga ya orang-orang yang bertanya kenapa David Da Silva tidak dimainkan dari awal, kenapa ya. Tetapi kan alasannya jika kita melihat flashbacknya ke belakang bahwa David Da Silva ini akhir-akhir ini mengalami cedera yang cukup aneh yang diutarakan oleh Boyan Hodak. Nah, Boyan Hodak kayaknya gak mau mengambil resiko dengan memainkan David dari awal. Takut David Da Silva mengalami cedera lagi. Nah, sehingga David Da Silva itu dimainkan ya di babak kedua di menit ke-64. Nah, setelah pergantian David Da Silva ini semakin kelihatan Persib permainan yang sebenarnya di era Boyan Hodak. Ya meskipun sampai menit ke-80 belum ada gol ya, tetapi ya ada gitu ya, bercik-bercik golnya itu ada. Nah, hand ditarik keluar oleh Boyan Hodak yang memang Boyan Hodak juga baru sadar di menit ke-80 bahwa hand ini gak ada kontribusinya. Dimasukkanlah Roby Darwis. Masuknya Roby Darwis ternyata membawa dampak yang signifikan terhadap permainan dari Persib Bandung, yang mana serangan dari lini sayap ini semakin hidup dengan adanya Roby Darwis. Nah, terjadilah gol di menit ke-81 lewat sundulan David Da Silva yang diawali tendangan keras dari Nick Kuipers yang mengenai mistar gawang. Bola muntah tidak disia-siakan oleh David Da Silva, langsung disundul dengan begitu akuratnya ke jangkauan yang sangat jauh dari penjaga gawang Lion City. Sehingga Persib Bandung memperkecil kedudukan 2-1 di menit ke-80. Setelah gol pertama, Lion City gak berkembang secara permainan. Dikuasai semuanya oleh Persib Bandung, lini tengah apalagi yang menjadi titik yang paling sentral dari serangan Persib Bandung ya, itu dieksploitasi oleh Persib Bandung dan menghasilkan beberapa banyak peluang yang nyaris saja menjadi gol setelah golnya David Da Silva. Madison Lima akhirnya mencetak gol ya, tetapi ya terlebih dahulu melakukan pelanggaran. Sayang sekali kalau tidak terjadi pelanggaran, ini akan menjadi hal yang sangat positif untuk Madison Lima ya, khususnya untuk perkembangan performa permainannya di Persib Bandung. Nah, akhirnya gol penyama kedudukan ini harus masuk setelah waktu injury time. 10 tambah 3 menit itu baru terjadi gol penyama kedudukan dari tendangan hypersonic ya, Matteo Kocijan. Ya, gua katakan tendangan hypersonic karena keras dan bagus sekali tendangannya. Gol cantik ya. Selama Matteo Kocijan ada Persib Bandung, ini adalah gol yang paling indah yang gua lihat dari kaki Matteo Kocijan. Ya. Tendangan keras Matteo Kocijan membuat Persib Bandung tergugah untuk mendapatkan kemenangan melawan Lion City. Dan tidak menunggu waktu lama, hanya beda 1 menit dari gol Matteo Kocijan, Tyrone Delpino mencetak gol penentu kemenangan ya di menit 90 tambah 4. Akhirnya mentambah di sela-sela akhir tambahan waktu babak kedua, Tyrone Delpino membungkam Lion City dengan skor 2-3. Tyrone Delpino mencetak 2 gol sejauh ini ya ketika membela Persib Bandung di Piala Champions Asia 2. Dan akhirnya Persib Bandung mendapatkan kemenangan pertamanya dan kini mendapatkan 4 poin dari 4 laga, dan mudah-mudahan gitu ya, ini adalah jalan pembuka yang sangat positif untuk Persib Bandung dalam membuat lebih banyak hal lagi ya di Piala Champions Asia 2, karena Persib Bandung kan diproyeksikan untuk menaikkan ranking Liga 1 Indonesia
setelah terseok-seok selama berbelas-belas tahun atau mungkin berpuluh-puluh tahun ya di tingkat Asia Tenggara ataupun di tingkat Asia. Dan itu ya, gue yakin Bobotoh setelah di babak kedua permainan Persib yang sangat monoton ya, gue banyak orang-orang yang jika gue baca komentar di akun Instagram Persib Bandung itu banyak sekali yang sudah mematikan televisi ya. Mungkin Anda salah satunya, silakan tulis di kolom komentar. Dan di babak kedua ini tidak akan banyak yang tahu bahwa Persib Bandung ini menang gitu ya. Khususnya yang nonton di televisi, karena ya karakter Bobotoh itu kalau melihat Persib bermain jelek itu pasti sudah down duluan gitu ya daripada Persib Bandungnya. Padahal Persib Bandung malah menang secara dramatis melawan Lion City dengan skor 2-3. Itu yang gue sampaikan. Silahkan like jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya dan tulis di kolom komentar. Gua CP Story, salam sepak bola.